Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Lindra dari kelas 2 PRA Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori interaksionisme simbolik. Di sini sudah terdapat PPT-nya. Bisa dilihat bersama teori interaksionisme simbolik. Yang pertama di sini terdapat sejarah singkat mengenai teori interaksionisme simbolik. Baiklah, teori interaksi simbolik ini bermula dari George Herbert Mead yang menggagasnya kisaran pada pertengahan abad 20 dan kemudian melanjut menjadi pendekatan teoritis oleh beberapa ahli yang dipelopori oleh Herbert Blumer dan juga oleh Manford Kuhn dan Sheldon Stryker. Interaksionisme simbolik ini lahir saat diaplikasikan ke dalam studi kehidupan sosial oleh para ahli. Selanjutnya Herbert Blumer, di sini terdapat Herbert Blumer, kemudian mengumpulkan, menyunting, dan mempublikasikan pemikiran ini ke dalam sebuah buku yang berjudul Self and Mind and Society pada tahun 1937, sekaligus memberikan nama teori ini dengan nama interaksionisme simbolik. Oke, selanjutnya di sini terdapat definisi interaksionisme dari beberapa ahli. Yang pertama dari Herbert Blumer. Herbert Blumer mendefinisikan bahwa interaksionisme simbolik ini berarti teori interaksi simbolik sebagai sebuah proses interaksi dalam rangka membentuk arti atau makna bagi kehidupan individu. Nah, di sini Herbert Blumer menjelaskan bahwa teori interaksi simbolik ini ialah proses interaksi seorang individu dengan individu lainnya, di mana dalam proses interaksi ini kemudian ia menemukan sebuah makna atau arti bagi diri individu tersebut. Selanjutnya menurut Scott Plunkett. Menurut Scott Plunkett mendefinisikan interaksionisme simbolik ialah sebagai cara kita belajar, menginterpretasi serta memberikan arti atau makna terhadap dunia melalui interaksi kita dengan orang lain. Nah, di sini menurut Scott Plunkett sedikit berbeda dari Herbert Blumer, di mana menurut Scott di sini kita belajar menginterpretasikan ataupun mengaplikasikan bagaimana cara kita berinteraksi sehingga interaksi tersebut melahirkan makna-makna dan simbol-simbol yang nantinya akan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya prinsip utama dalam interaksionisme simbolik. Di sini terdapat beberapa prinsip utama dalam interaksionisme simbolik. Yang pertama ialah meaning. Oke. Meaning sendiri berarti ialah makna atau proses berpikir dan menemukan arti dari sebuah simbol yang didapat dari proses interaksi. Nah, di sini meaning berarti kita berpikir dari interaksi yang kita lakukan, kita menemui makna, kemudian kita berpikir, dan melalui berpikir tersebut, dari simbol-simbol dan makna yang kita temui tadi dapat dimodifikasi melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh manusia, sehingga makna tadi menjadi lebih berkembang. Selanjutnya, di sini ada language atau bahasa. Bahasa merupakan instrumen utama dalam interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini Matt menyatakan bahwa kehidupan sosial dan komunikasi antar manusia hanya mungkin dapat terjadi jika berinteraksi dengan bahasa yang sama atau bahasa yang dapat dimengerti. Nah, di sini ialah bahasa tersebut ialah suatu alat ataupun instrumen yang kita gunakan untuk berinteraksi, di mana bahasa ini adalah sesuatu yang
yang memiliki makna dan itu dapat dimengerti oleh individu-individu. Selanjutnya di sini ada tauk ataupun pemikiran. Pemikiran berhubungan dengan interpretasi yang kita berikan terhadap simbol. Nah, dari pemikiran yang kita dapat memaknai sebuah makna, nama, dan simbol ketika berpikir. Nah, dengan berpikir, kita dapat menemukan makna dari sebuah simbol-simbol yang digunakan, sehingga kita dalam berinteraksi dapat menggunakan simbol tersebut karena sudah mengetahui apa maknanya. Nah, yang selanjutnya terdapat konsep kunci interaksionisme simbolik. Yang pertama di sini ada mind. Mind sendiri adalah proses yang terbentuk ketika individu berinteraksi dengan dirinya dengan menggunakan simbol-simbol yang memiliki makna. Nah, di sini individu melakukan proses interaksi dengan dirinya sendiri untuk menemukan sebuah makna. Nah, selanjutnya ada self. Self adalah sebuah bentuk diri dari manusia ketika ia berpikir dan mengenai siapa dirinya. Di sini ialah self itu diri sendiri, mencari makna dari arti diri sendiri dan mencoba memahami konsep diri. Selanjutnya ada society. Society atau masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok individu yang berkumpul dan dibentuk melalui interaksi yang memiliki struktur dan terkoordinasi. Di sini merupakan masyarakat, yaitu jumlah halayak yang lebih dari 2 orang. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh kasus atau bentuk pengaplikasian interaksionisme dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan berkomunikasi dengan menggunakan simbol saya dan Anda, maka di sini konsep diri yang terbentuk adalah dia ingin diri saya dianggap sebagai seorang yang status yang formal, sehingga melalui kata saya ataupun Anda, seseorang mengartikan komunikasi tersebut, yaitu komunikasi formal. Selanjutnya di sini ada lo dan gue. Nah, ketika seorang laki-laki dan perempuan berkomunikasi dengan kata lo dan gue, di sini dia dapat mengartikan bahwa konsep diri di sini dia ingin menganggap saya sebagai teman atau kawan semata. Selanjutnya akan sangat berbeda jika komunikasi dilakukan jika menggunakan kata aku dan kamu. Nah, di sini konsep diri yang mungkin diartikan di sini ialah bahwa dia ingin saya dalam status yang lebih personal, status yang lebih akrab. Nah, setiap penggunaan kata yang memiliki saya, aku, dan lo atau gue, di sini memiliki perbedaan makna. Nah, di sini ialah salah satu contoh kasus ataupun bentuk aplikatif dalam kehidupan sehari-hari dari teori interaksionisme simbolik, yang mana setiap kata yang sama dapat memiliki makna yang berbeda. Setiap simbol yang kita gunakan yang hampir sama, dia memiliki makna yang berbeda. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Untuk lebih jelasnya terdapat pada makalah saya. Di sini akan saya lampirkan sedikit mengenai makalahnya. Yang dilihat di sini terdapat makalah dengan 6 halaman. Di dalam makalah ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai apa itu interaksionisme simbolik, mulai dari latar belakang, sejarah singkatnya, pengertian, prinsip-prinsip dalam interaksionisme simbolik ataupun premis-premisnya, dan kemudian terakhir terdapat kesimpulan dari makalah dan PPT pada hari ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.